transaksinya lebih banyak ya, supaya kita lebih banyak referensi. Nanti kalau saudara belajar di mata kuliah selanjutnya, yaitu lab akuntansi dasar, saudara juga menggunakan objek perusahaan dagang. Ya, jadi kalau saya tidak kenalkan jurnal khusus, nanti saudara bingung di mata kuliah itu. Baik, ya. Yang namanya jurnal khusus berarti peruntukannya juga khusus untuk transaksi-transaksi tertentu. Seperti misalnya, saudara di sebuah pertemuan, kemudian ada kursi berderet, tulisannya di situ adalah VVIP, ya. Berarti kalau bukan orang-orang VVIP tidak boleh duduk di situ. Ya. Demikian pula dengan jurnal khusus. Kalau bukan transaksi yang bisa masuk ke jurnal itu, maka dia harus masuk ke jurnal yang lain. Ya. Nah, naik lagi, coba dinaikkan Mas Robi. Terus sampai ketemu semua jurnalnya. Nah, jurnal khusus itu terdiri dari 4, yaitu jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal penerimaan kas. Ya, mari kita lihat apa itu jurnal pembelian. Ya, jurnal pembelian adalah jurnal untuk mencatat pembelian kredit. Ya, pembelian kredit sih bisa apa saja, macam-macam. Pokoknya yang penting kreditnya adalah hutang usaha. Reference. Nah, ini naruhnya yang bikin format ini harusnya kredit utang usaha ditaruh di sebelah kanan aja ya. Karena itu kredit kan utang usahanya. Jadi debitnya di situ ada pembelian atau persediaan barang dagang. Kemudian ada perlengkapan. Kemudian ada kolom serba-serbi. Kalau sudah lihat jurnal ini, maka kesimpulan yang kita ambil adalah pada perusahaan itu, transaksi pembelian secara kredit yang sering terjadi adalah pembelian barang dagang, pembelian perlengkapan kantor. Yang lainnya berarti tidak sering, maka tidak dibukakan kolom sendiri. Ya, tidak dibukakan kolom sendiri. Kalau yang tidak bisa masuk di kedua kolom itu, yaitu pembelian dan perlengkapan kantor, maka akan masuk ke kolom serba-serbi. Contohnya misalnya adalah pembelian peralatan kantor. Ya, itu salah satu contoh transaksi yang tidak sering terjadi, maka kita masukkan ke dalam kolom serba-serbi. Oke, baik. Bagaimana cara kita membaca jurnal ini? Ya, silahkan sudah lihat ke layar ya. Tanggal 5 Juli, perusahaan membeli secara kredit barang dagang sebesar 1.200.000. Ya, sehingga yang kita isi adalah debit pembelian atau persediaan barang dagang, kreditnya adalah hutang usaha. Itu kalau misalnya ada PPN-nya, maka saudara buka kolom lagi PPN, debit atau kredit PPN. Pajak pembelian, debit atau kredit menurut saudara? Debit. Debit. Ya. Jadi kalau ada PPN-nya maka saudara buka kolom khusus PPN. Ya, sebab PPN hampir semua transaksi ada. Baik, sekarang saya kembali ke nama-nama saudara tadi. Yang terakhir tadi saya panggil adalah terakhir tadi Mbak Siti apa ya? Siti Malihatin ya? Oh enggak, Sarani sudah. Bu. Mbak, coba kamu baca tanggal 10 Juli itu transaksinya apa? Saya kasih contoh lagi dulu ya.
Tanggal 5 Juli transaksinya adalah membeli barang dagang secara kredit kepada PT Andalas sebesar 1.200.000. Jadi tanggal 10 Juli adalah transaksinya apa, Mbak Tria Rosada? Kamu bisa ngelihat layar, Mbak Tria? Hutang usaha di debit sebesar 2.400.000. Saya tidak tanya jurnalnya loh, Mbak. Saya tanya transaksinya apa. Pembelian persediaan barang dagang. Cara kredit Dari PT Nusantara sebesar 2.400.000. Masa saya yang dikte kamu, coba diulangi lagi. Pembelian persediaan barang dagang sebesar 2.400.000 kepada PT Nusantara secara kredit. Oke, bagus ya. Sekarang saudara Vivi Nurfauzia. Iya, Bu. Coba kamu baca transaksi tanggal 20. Membeli PT Agung sebesar 500.000. Coba kamu lihat, apakah itu ada di kolom barang dagang? Oh, Yang tidak. itu apa? Yang dibeli apa itu? Yang dibeli apa, Mbak, barangnya? Yang tanggal 20? Perlengkapan kantor. Nah, diulang lagi. Membeli barang dagang secara barang kredit. dagang lagi. Membeli perlengkapan kantor secara kredit kepada PT Agung sebesar 500.000. Hati-hati ya. Iya. Mas Wahyu Afif. Halo Mas Wahyu. Halo Bu. Ya, tanggal 25 kamu baca transaksinya apa? Membeli peralatan kantor secara kredit sebesar 4 juta dari PT Dunia Baru. Ya. Berikutnya saudara Widi Adrianto. Ya Bu. Tanggal 31 kamu baca. Membeli barang kepada CV Mulia senilai 1.750.000. Yang dibeli barangnya itu berupa apa? Yang dibeli apa, Mas, itu? Persediaan barang dagang, Bu. Nah, coba kamu ulangi. Membeli persediaan barang dagang kepada CV Mulia seharga 1.750.000. Kredit atau tunai? Kredit. Coba diulangi lagi. Membeli persediaan barang dagang kepada CV Mulia secara kredit sebesar 1.750.000. Bagus. Ya, jadi sudah kebaca semua. Jadi sekali lagi kalau kita lihat pada kertas kerja itu, ya, transaksi pembelian secara kredit yang sering terjadi adalah pembelian barang dagang dan pembelian perlengkapan kantor. Oke, baik. Kalau saudara menggunakan sistem yang computerized, begitu saudara sudah menjurnal, maka automatically, secara otomatis, angka itu akan masuk ke akun yang sesuai di buku besarnya. Namun, ya belum tentu ya, saudara
bekerja pada perusahaan yang sudah punya sistem akuntansi yang computerized. Atau mungkin sekarang ini saudara bekerja pada perusahaan yang belum computerized, maka bagaimana cara memposting jurnalnya? Saudara perhatikan di situ, di bawah setiap kolom di situ ada jumlahnya. Misalnya utang usaha berjumlah 9850 ya. Pembelian berjumlah 5350. Perlengkapan kantor berjumlah 500. Itu adalah jumlah selama bulan Juli, totalnya sekian. Jadi postingnya tuh enggak satu-satu, tapi postingnya tuh sudah total 9850 gitu. Misalnya utang usaha. Gitu ya. Jadi lebih mudah karena memang sudah dikelompokkan. Tapi kalau saudara pakai sistem yang computerized, otomatis sudah begitu jurnal sudah terposting. Tapi untuk kolom serba-serbi itu postingnya dilakukan satu-satu. Karena di serba-serbi itu akunnya berbeda-beda. Mungkin di situ ada peralatan kantor dan mungkin ada yang lain lagi kalau mungkin ada. Gitu ya. Baik, mari kita lihat ke jurnal yang berikutnya. Ini tadi jurnal pembelian. Ya, terus ya, jurnal penjualan. Kalau jurnal pembelian digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit, maka jurnal penjualan digunakan untuk mencatat penjualan secara kredit. Jurnal standarnya adalah piutang usaha, kreditnya penjualan. Kalau pakai sistem perpetual, tambah lagi akun HPP, kreditnya persediaan barang dagang. Pertanyaan saya, kalau saudara menggunakan sistem periodik atau perpetual, tetapi ada hutang pajak penjualannya, maka saudara nambah kolom di mana? Debit atau kredit hutang pajak penjualan? Di sebelah kredit. Ya. Baik, ya. Jadi kalau ada hutang pajak penjualan, maka saudara buka kolom di kredit. Oke, coba kita lihat formatnya, Mas Robi. Nah, formatnya. Jadi tanggal 6 Juli. Ya, perusahaan membeli barang secara kredit ya, sebesar 5 juta dengan HPP sebesar 4 juta dari PT Samudra. Sekarang kita lihat di sini. Saudara Winnie Tirta. Iya, Bu. Kalau begitu tanggal 7, coba kamu baca transaksinya. Ya. Menjual barang Nggak kelihatan Mas tanggal 17. Iya, Bu. Tanggal 17 Juli menjual barang jumlah 3 juta rupiah dengan HPP 2.400.000. Secara tunai atau kredit? Secara kredit. Coba kamu ulangi. Tanggal 17 Agustus tanggal 17 Juli menjual barang sebesar 3 juta rupiah. Barang apa nih? Menjual persediaan barang dagang sebesar 3 juta rupiah dengan HPP 2.400.000 secara kredit. Oke. Yang berikutnya, Saudara Wiwin Kurniawati. Iya, Bu. Ya, kamu baca transaksi tanggal 31. Pada tanggal 31 Juli, menjual persediaan barang dagang kepada PT Krakatau
sebesar 8 juta dengan harga pokok penjualan 6.400.000 rupiah. Secara tunai apa kredit? Secara kredit. Coba diulangi lagi. Menjual persediaan barang dagang kepada PT Krakatau secara kredit dengan sebesar 8 juta dengan harga pokok penjualan 6.400.000. Oke, baik ya. Jadi cara posting sama seperti tadi, yang diposting adalah jumlah terakhirnya. Baik, saya kira yang sudah untuk penjualan tidak terlalu rumit ya, karena justru lebih simpel ya. Berikutnya, jurnal yang berikutnya. Ya, yang berikutnya, jurnal yang ketiga adalah jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat pengeluaran kas. Untuk mencatat transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas. Pengeluaran kas sih banyak ya, kegiatan perusahaan yang pakai bayar-bayar gitu. Misalnya bayar utang, misalnya beli barang dagangan secara tunai, misalnya bayar biaya listrik, air, telepon, gaji, dan lain-lain. Ya, namun sekali lagi rumusnya adalah yang dibuka kolomnya itu yang sering terjadi. Yang tidak sering maka dimasukkan dalam kolom serba-serbi. Misalnya, bayar gaji itu cuma sebulan sekali, ya nggak perlu dibuka kolomnya. Karena hanya digunakan sebulan sekali nantinya. Ya. Demikian pula dengan bayar listrik. Namun, yang seperti itu bisa masuk ke dalam kolom serba-serbi. Ya. Oke, coba kita lihat formatnya. Nah, stop. Kalau saudara lihat pada kolom ini, kolom-kolom ini, maka yang sering terjadi di perusahaan adalah membeli barang dagang secara kredit, ya, secara tunai. Itu ditunjukkan pada kolom pembelian. Yang kedua, bayar utang dagang. Cuma dua yang sering. Ya, yang tidak sering masuk ke kolom serba-serbi. Kreditnya adalah kas dan potongan pembelian atau persediaan barang dagang. Jadi, kalau kita lihat pada tanggal 5 Juli, perusahaan membeli barang dagang secara kredit sebesar 5 juta kepada PT Raja Wali. Ya. Ya, baik, Saudara Wulan Diahningsih. Wulan? Mana kamu? Ya, Bu. Wulan Diahningsih, kenapa kamu nggak bisa kelihatan wajahmu? Perusahaan membayar hutang usaha sebesar 1.200.000 dan kas 1.140.000 kepada PT Andalas Masih ada yang belum dibaca tuh 60.000-nya? dan membayar potongan pembelian 60.000. Yang bayar tuh siapa? Apakah potongan pembelian kita bayar? Yang bayar Nggak ada, potongan pembelian nggak ada yang bayar, Mbak. Coba bahasanya dibuat lebih bagus, ya. Urutannya juga, masa sudah menyebut PT dan angkanya yang sistematis, dibaca angkanya semua dulu. Atau membayar usaha 1.200.000, kas 1.140.000, persediaan barang dagang 60.000 kepada PT Andalas. Enggak lah, Mbak, bacanya kurang sistematis ya. Dan sulit dipahami kalau ngomong seperti itu. Saudara Wulandira Purnama? Iya, Bu. Mana wajahmu? Ya. Coba kamu baca itu PT Andalas tanggal 10. Pada tanggal 10 Juli, PT Andalas membayar hutang sebesar 1.200.000 dan mendapatkan potongan pembelian sebesar 60.000 sehingga
kasnya dikredit sebesar 1.140.000. Oke, Wulan Dian kemana? Iya, Bu. Mbak Wulan, kamu kenapa menghilang lagi? Udah kelihatan wajahnya, kenapa sih keberatan kelihatan wajahnya? Saya harus kelihatan terus loh, Mbak, dari jam 7 sampai setengah 11 nanti. Sebesar tanggal 15 Juli membayar hutang usaha sebesar 2.400.000 dengan mengeluarkan kas sebesar 2.280.000, potongan pembelian sebesar 120. Kepada siapa? Kepada PT Nusantara. Coba diulang lagi, utuh ya, jangan ada yang potong. Ya. Membayar hutang usaha kepada PT Nusantara sebesar 2.400.000 dengan mengeluarkan kas sebesar 2.280.000 dengan potongan pembelian sebesar 120.000. Oke, bagus ya. Yang berikutnya Yuni Octavia nih. Mana nih Yuni Octavia nih? Ya. Coba Mbak Yuni. Tanggal 20 membeli barang dagang secara kredit sebesar 4 juta kepada PT Kenari. Mana secara kredit, Mbak? Kok nggak ada utangnya di situ? Kalau kredit kan jurnalnya pembelian, kreditnya utang ya. Kreditnya apa itu, Mbak? Debit, Ibu, salah. Kreditnya apa itu? Yang dikredit itu apa? Yang dikredit kas. Nah, jadi secara apa? Pembeliannya? Pada tanggal 20 Juli membeli barang dagang secara debit. Secara debit, masa ada? Secara kredit sebesar 4 juta kepada PT Kenari. Mbak, aku tanya sekarang. Pembelian barang dagang secara kredit jurnalnya apa? Di secara kredit jurnalnya kalau saya bilang begini loh, jadi kalau saya bilang, dengerin ya Mbak Yuni, kalau saya bilang membeli barang dagang secara kredit jurnalnya, Mbak membeli barang secara kredit, nggak usah lihat layar itu, pertanyaan saya beda nih. Kalau perusahaan membeli barang secara kredit, jurnalnya adalah, malah hilang. Aduh. Saudara Yuvita Mardiana. Adakah Yuvita Mardiana? Yuvita Mardiana? Nggak aktif. Yuvita Mardiana. Iya, Bu. Mbak, coba kamu baca transaksi tanggal 20, Mbak. Tanggal 20. Ya? Ya, tanggal 20 membayar listrik bulan Juli 20 secara Mbak, pertama. 20 yang pertama. Iya. Tadi belum terjawab soal. Tanggal 20. Oh, yang PT Kenari? Iya. Oh, tanggal 20 membeli persediaan barang dagang secara tunai sebesar 4 juta Kenari. Ya. Oke. Kepada PT Kenari. Baik. Sudah oke. Yang berikutnya tanggal 20 Zahra. Silakan tanggal 20. Iya, Bu. Iya, Bu.
Tanggal 20 yang kedua, pada tanggal kita 20 Juni ngapain itu kegiatannya? pada tanggal 20 Juni membayar listrik 250.000. Yang berikutnya Bayar tanggal listrik. 30 masih. Iya Mbak, sudah betul. Berikutnya Mas Robi tanggal 30. Tanggal 30 membayar beban gaji sebesar 7.500.000. Oke, baik. Yang berikutnya adalah jurnal penerimaan kas. Ya, penerimaan kas itu bisa dari berbagai sumber. Misalnya dari penjualan tunai, misalnya dari pelunasan piutang, misalnya dari penerimaan yang lain, ya, mungkin dari kredit perbankan, mungkin dari dari transaksi lain yang bisa menyebabkan kasnya bertambah, gitu. Ya, coba lihat formatnya. Ya, ini formatnya. Kalau saudara lihat pada kolom-kolom ini, maka yang sering terjadi adalah penjualan, kemudian apalagi pelunasan piutang, ya, dari penjualan tunai maupun dari pelunasan piutang. Yang lain berarti tidak sering. Jadi transaksi tanggal 1 Juli adalah mendapatkan kredit dari Bank Niaga sebesar 100 juta. Masuk kolom serba-serbi, sebab kalau hutang itu mungkin bisa jadi ya, tidak setiap tahun ada malah, ya. Sehingga kita mendebit hutang, Pak. Kreditnya adalah kita mendebit kas, kreditnya adalah hutang, Pak. Oke, yang berikutnya kita lihat di sini Putri Indriani. Putri, kamu baca transaksi tanggal 3. Pada tanggal 1 Juli membayar. Tanggal 3 Juli. Membayar utang bank besar 100 juta. Tanggal 3 Juli, Mbak. Tanggal 1 sudah saya baca. Pada tanggal 3 Juli kalau kamu baca debitnya apa itu? Mana ini, Mbak? Saudara Putri, debitnya apa itu yang di kolom debit? menerima penjualan secara tunai dari PT Mandiri sebesar 4 juta. Mbak Putri, kamu lihat saya. Putri? Maaf, putus-putus. Lihat wajahmu mana, Putri? Mbak Putri, ya, kolom debitnya yang terisi apa itu? Maaf, Bu, suaranya putus-putus. Kamu lihat di layar. Sudah lihat di layar belum? Belum. Nah, tanggal 3 yang ada isinya itu debit apa?
Kas. Kreditnya apa? Yang salah punyamu kayaknya, Mbak. Yang kredit apa kreditnya? Penjualan. Jadi jurnalnya bunyinya adalah Menerima penjualan secara tunai dari PT Mandiri sebesar 4 juta. pertanyaan saya. Kalau kamu baca dari kolom-kolom itu, debitnya apa? Kas. Kreditnya? Kreditnya penjualan. Kalau ada pajak penjualan, letaknya di mana? Kalau ada pajak penjualan, letaknya di mana? Debit atau kredit? Kredit. Oke, jadi kalau ada pajak penjualan, jurnalnya menjadi bagaimana? Kamu baca, kamu sampaikan aja. Apa jurnal ada pajak penjualan? Jurnalnya menjadi bagaimana? Debit apa, kreditnya apa? Wah, bagaimana toh Mbak? Ini sudah mau ujian loh, ini sudah pertemuan yang hampir terakhir. Kemungkinan besar Menerima kas dari PT Mandiri sebesar 4 juta secara tunai. Menerima kas atas transaksi penjualan secara tunai sebesar 4 juta dari PT Mandiri. Pertanyaan saya, kalau ada pajak penjualan, ya, jurnalnya menjadi bagaimana? Jurnalnya pajak penjualannya di kredit. Jadi menjadi bagaimana? Debitnya apa? Debitnya kas. Terus kreditnya? Kreditnya pajak penjualan. Kalau misalnya pajak penjualan 10%, ya, kasnya menjadi berapa? 400.000. Kasnya menjadi berapa? Kasnya menjadi 400.000. Nah, yang kita terima tidak cuma pajaknya, toh, Mbak? Oh, 4.400.000, Ibu. Terus kreditnya? Kreditnya pajak penjualan 400.000. Terus? Penjualannya 4 juta. Oke, bagus ya. Yang berikutnya tanggal 12. Saudara Alim Darmawan? Alim. Hadir, Bu. Tanggal 12, jurnalnya apa? Pada tanggal 12 Juli, menerima kas sebesar 4.750.000 dengan potongan penjualan 250.000. Dari transaksi apa itu? PT Samudra, dari PT Samudra. Kamu yang baca itu cuma debitnya atau kreditnya nggak dibaca? Belum selesai, Bu. Oh lah, kok sudah berhenti? Sinyalnya, Bu. Saya ulang ya, Bu. Ya, diulang itu. Ya udah. Menerima, ulang, Bu. Tanggal 12 Juli, menerima kas sebesar 4.750.000 dengan potongan penjualan 250.000 dari PT Samudra. Kemudian udah kemudian itu satu kalimat tuh pakai kemudian. Sebetulnya transaksi besarnya tuh apa sih? Transaksi utamanya? ini penjualan secara kredit, Bu. Enggak dong.
Kalau penjualan kredit kan piutang, kreditnya penjualan. Oh iya. Apa sih sebetulnya transaksi utamanya apa? Itu yang dibaca dulu. Menerima pelunasan piutang ini, Bu. Nah, dari PT Samudra. Sebesar berapa? Piutangnya? Piutangnya itu 5 juta. Terus? Nah, diterima 4.750 dengan potongan penjualan 250.000. Jadi yang dibaca itu transaksi utamanya dulu. Yang berikutnya, Saudara Desya Ananda. Iya, Bu. Coba kamu baca transaksi tanggal 12. Tanggal 23 sampai 25. Berapa, Bu? 5. Tanggal 25 Juli menerima piutang senilai 3 juta. Menerima piutang dari CV Merapi senilai 3 juta. Dan diterima kas 2.910.000 dan potongan penjualan 90.000. Oke, bagus. Berikutnya, Saudara Dini Aulia. Iya, tanggal 1 ya. Ya. Tanggal 31 menerima kas sebesar 500.000 di debit. Enggak, transaksinya itu apa sih? Dari transaksi apa ini? Bunga deposito. Penerimaan bunga deposito. Jadi sebenarnya 500.000. Coba diulangi lagi. Tanggal 31 menerima kas dari bunga deposito 500.000. Terus ya. Jadi ini semua format sudah kita pelajari. Yang menjadi tantangan saudara adalah saudara diminta untuk mendesain ya format jurnal khusus dari transaksi perusahaan dagang yang sudah pernah kita pelajari. Coba kamu cek dulu